Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada dua informasi utama yang masih menjadi pencarian publik di media sosial. Ada apa aja nih, Marcel? Ya, kita lihat berikut ini pemirsa. Ada yang pertama, ini terkait dengan ex-marinir Satria Arta yang viral ya belakangan ini menyampaikan permohonannya, keinginannya untuk kembali menjadi warga negara Indonesia. Ini ada lebih dari 10.000 pencarian pemirsa. Iya, kira-kira bisa nggak dan diperjuangkan nggak sama pemerintah? Kita akan cari tahu nanti ya. Dan yang kedua ini mengenai vonis Tom Lembong yang masih menyisakan kepedihan ya bagi masyarakat karena masih menilai adanya kejanggalan. Kita akan bahas selengkapnya. Untuk informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono. Mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Pemirsa, kita akan ke trending yang pertama. Ini mengenai nama Satria Arta Kumbara yang mendadak ramai dibicarakan di warganet setelah unggahannya beredar di media sosial. Jadi awal mulanya dalam unggahan di media sosial, Satria pada bulan April lalu ini, pria asal Indonesia terlihat mengenakan seragam tentara Rusia dan disebut-sebut ikut terjun dalam konflik bersenjata di Ukraina. Ya, ini adalah salah satu unggahan ya dari Satria ketika ia sedang bertugas di sana. Tapi kemudian pemirsa, beberapa waktu lalu atau belum lama ini, Satria kembali mengunggah video permohonan maaf dan menyampaikan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Satria mengaku ia bergabung dengan tentara asing semata-mata demi mencari nafkah, bukan untuk mengkhianati bangsa. Tapi sebetulnya siapa Satria ini pemirsa? Nah, dan kemudian apa yang membuat ia sampai berada sejauh itu di Rusia? Apakah ia masih bisa kembali ke tanah air? Nah, kita akan lihat beberapa catatannya atau cerita dari Satria. Iya, jadi awalnya pemirsa, Satria Arta adalah dulunya prajurit aktif di Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang berpangkat adalah Sersan II atau Serda. Namun sejak tanggal 13 Juni 2022, ia dinyatakan disersi, yakni meninggalkan kesatuan tanpa izin dan tidak kembali. Nah, akibat tindakannya ini pemirsa, Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara secara in absentia dan pemecatan dari dinas militer pada April 2023. Jadi artinya secara resmi ia bukan lagi anggota TNI sejak saat itu. Nah, kemudian pemirsa, keterlibatan dari Satria karena bergabung dengan militer Rusia dalam perang melawan Ukraina ini tentu juga mengejutkan mengingat posisi Indonesia yang netral dalam konflik Rusia-Ukraina saat ini. Dan terkait dengan status kewarganegaraan Indonesia dari Satria, kalau kita lihat dalam peraturan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 23 huruf D, ini menyebutkan bahwa seseorang kehilangan status warga negara Indonesia secara otomatis jika bergabung dengan militer negara asing tanpa izin dari presiden. Nah, karena itu pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Satria bukan lagi warga negara Indonesia. Iya, ini jadi agak flashback di pelajaran kewarganegaraan ketika sekolah dulu ya, Marcel, membahas mengenai dengan status kewarganegaraan warga Indonesia ketika sudah pindah ke luar negeri, apalagi bergabung ke dalam satuan tentaranya begitu di sana ya. Jadi secara hukum pemirsa, kehilangan kewarganegaraannya setelah menjadi tentara Rusia ini, kemudian ia juga langsung bikin video di media sosial berharap agar dibantu kembali oleh pemerintah pusat Indonesia untuk kembali mendapatkan status WNI-nya. Nah, apakah Satria masih bisa kembali menjadi WNI? Ternyata tidak semudah itu, Marcelina. Iya, Jadi
Tidak semudah itu ya. Jika ingin kembali menjadi WNI, pemirsa, Satria harus mengajukan naturalisasi layaknya warga asing. Kayak pemain bola ya. Iya, seperti pemain bola. Tapi kita lihat pemirsa syaratnya itu seperti apa. Karena sebetulnya tidak ringan ya kalau berbicara soal naturalisasi. Apalagi ia punya catatan juga nih. Bisa dikatakan yaitu catatan yang melanggar hukum ya di Indonesia sebelumnya. Nah, ketika tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut, ini menjadi syarat untuk bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Syarat pertamanya itu, tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut. Kemudian tidak pernah dipidana, kemudian paham bahasa Indonesia dan dasar negara, lalu tidak membahayakan ketertiban umum, dan sebagai riwayat, kalau kita lihat ya syarat-syarat tadi dan juga riwayat dari Satria, terutama ketika ia mendapatkan desersi, pemecatan dan juga keterlibatan dalam konflik asing, nah besar kemungkinan bahwa permohonannya ini akan mendapat penolakan. Iya, cukup sulit begitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana tanggapan dari pemerintah nih atas permintaan dari Satria. Nah, jadi juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roliansyah Sumirat ini mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan soal status kewarganegaraan, tetapi tetap memantau situasi melalui KBRI Moskow. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM menegaskan bahwa status WNI Satria telah gugur dan tidak ada pengecualian. Kita akan simak sama-sama bagaimana pernyataan dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berikut ini. Bagi mereka yang melakukan hal tersebut tanpa seizin presiden, karena kalau mau terlibat aktif menjadi tentara asing, itu di undang-undang maupun peraturan pemerintah kita, itu wajib izin presiden. Kalau dia tidak punya izin, maka otomatis status kewarganegaraannya hilang. Oke ya? Karena itu Kementerian Hukum lewat Direktorat Jenderal AU, Direktorat Tata Negara sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ya, Kementerian Luar Negeri. Dan sementara ini akan berkoordinasi dengan duta besar kita yang ada di Rusia untuk menyampaikan nanti kepada yang bersangkutan bahwa status kewarganegaraannya secara otomatis hilang. By undang-undang, ya. Ya, itu tadi kalau dari sisi hukum ya, menurut Menteri Hukum, dan selanjutnya juga bagaimana Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan pihak Moskow. Dan sementara itu pemirsa, kalau Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Tunggul menegaskan bahwa Satria sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut juga memegang putusan pengadilan militer yang menyatakan Satria terbukti bersalah atas tindak pidana desersi dalam waktu damai. Nah, kita simak pernyataan selengkapnya dari pihak Kadis Penal berikut ini. Yang jelas saat ini yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki keterikatan dengan TNI Angkatan Laut. Di sisi lain tentunya TNI Angkatan Laut tetap akan memegang putusan pengadilan militer 2 Romawi 08 Jakarta tanggal 6 April 2023 yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, di mana menyatakan Satria Arta Kumbara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu desersi dalam waktu damai, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 hingga saat ini. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, disertai tambahan hukuman berupa pemecatan dari dinas militer. Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ditetapkan pada tanggal 17 April 2023, menandakan bahwa keputusan tersebut sah dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, dari Kadis Penal jelas ya bahwa memang Satria ini telah melanggar sejumlah hukum terkait dengan Angkatan Laut dan juga mengatakan tidak ada hubungannya lagi dengan AL. Tapi pemirsa, kalau kita lihat dari diplomatiknya, Satria ini kan bukan lagi WNI, maka sebenarnya Indonesia tidak wajib memberikan perlindungan diplomatik penuh seperti repatriasi. Ya, kita juga melihat ya atau tetap bisa memantau bagaimana dari pihak pemerintah
khususnya ini KBRI bisa terus membantu dari sisi atau atas dasar kemanusiaan melalui KBRI Moskow. Dan sejauh ini juga belum ada, pemirsa, sinyal kuat apakah Rusia akan membebaskan Satria dari kewajiban militer atau memulangkannya ke Indonesia. Dan apakah ada presiden serupa, ada kasus serupa seperti Satria ini, pemirsa? Nah, kalau kita lihat kasus Satria terbilang langka, tapi kita akan coba bandingkan dengan kasus warga negara Indonesia lainnya, misalnya yang ikut dalam organisasi ekstrim seperti ISIS. Ini juga mereka kehilangan status warga negara Indonesia, dan ketika mereka minta pulang, pemerintah ini menolak keras karena dianggap berisiko, mungkin karena sudah mendapatkan indoktrinasi begitu ya, ketika mereka mengikuti pelatihan-pelatihan di luar sana. Jadi, tapi kalau untuk kasus darinya Satria ini ya Marcel, ia membela diri bahwa gabung dengan militer Rusia ini dengan alasan ekonomi, bukan ideologi. Ia mengatakan di media sosialnya bahwa ia menjadi tentara di Rusia ini adalah untuk mencari nafkah. Tetapi secara perbandingan memang nuansanya berbeda ya Marcel. Yang satunya memang ada tindak pidana seperti ISIS tadi, tapi kalau untuk Satria ini memang meng-apply gitu ya menjadi tentara bayaran di Rusia untuk mencari nafkah. Tetapi tetap kalau dalam garis besarnya adalah ia sudah masuk ke dalam pertahanan negara lain. Jadi sudah menggugurkan status WNI-nya dia secara otomatis. Iya, dan tentu kita akan nantikan ya bagaimana langkah berikutnya dari pemerintah Indonesia, meskipun sampai saat ini belum ada indikasi bahwa pemerintah akan memfasilitasi kepulangan Satria atau menerima kembali Satria sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Nah, kisah Satria Arta Kumbara ini tentu bisa menjadi pengingat bagi kita ya, bahwa setiap pilihan hidup ini punya konsekuensi masing-masing begitu ya. Iya, apalagi jika menyangkut tugas negara dan juga loyalitas, meninggalkan institusi militer tanpa izin lalu bergabung dengan tentara asing bukan sekedar soal mencari penghasilan. Ada harga hukum, politik dan juga kemanusiaan yang harus dibayar. Nah, apakah Indonesia akan membuka pintu kembali untuk Satria? Kita akan melihat bagaimana jawaban dari pemerintah ke depannya ya. Iya, betul sekali. Nah, ini menarik ya untuk trending topik kita kali ini, tapi yang tidak kalah menarik pemirsa, usai jeda kita akan kembali dengan membahas trending topik berikutnya. Ini soal kasus Tom Lembong yang sudah divonis 4,5 tahun penjara, tapi sampai saat ini masih banyak pembahasannya ya, pro dan kontra terkait vonis tersebut. Kita bahas usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.